Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kerja kami yang di mana materi yang kami bawakan yaitu kepribadian dan aktivitas olahraga. Di sini saya akan melanjutkan yang bagian A tentang definisi dan ruang lingkup psikologi olahraga. Psikologi olahraga merupakan bidang ilmu yang mempelajari bagaimana faktor-faktor psikologis memengaruhi partisipasi dan kinerja dalam olahraga, serta bagaimana aktivitas olahraga memengaruhi kesejahteraan mental dan emosional individu. Menurut Weinberg dan Gold, psikologi olahraga dapat didefinisikan sebagai studi tentang orang-orang dan perilaku mereka dalam konteks olahraga dan aktivitas fisik, serta penerapan prinsip-prinsip ilmu psikologi untuk memahami perilaku atlet dan meningkatkan performa mereka. Para ahli ini menekankan bahwa psikologi olahraga tidak hanya bertujuan untuk membantu atlet berprestasi lebih baik, tetapi juga untuk meningkatkan pengalaman olahraga bagi semua orang, baik amatir maupun profesional. Silva dan Weinberg menambahkan bahwa psikologi olahraga mencakup berbagai aspek seperti motivasi, kepemimpinan, dinamika tim, dan manajemen stres, yang semuanya penting untuk memahami bagaimana atlet merespons tentang dan tekanan dalam kompetisi. Lanjut yang bagian B tentang konsep dasar kepribadian dalam olahraga. Kepribadian adalah salah satu aspek paling mendasar dalam psikologi yang berperan penting dalam memahami perilaku individu, termasuk dalam konteks olahraga. Dalam psikologi olahraga, kepribadian dianggap sebagai kumpulan karakteristik psikologis yang konsisten dan unik, yang mempengaruhi cara seseorang berperilaku, berpikir, dan merasa dalam berbagai situasi, termasuk dalam aktivitas fisik dan kompetisi. Asian tahun 1967, seorang psikolog yang terkenal dengan teori kepribadiannya mengusulkan bahwa kepribadian terdiri dari beberapa dimensi utama, seperti ekstraversi, introversi, dan stabilitas emosional neurotisisme. Terima kasih. Baik, selanjutnya teori-teori kepribadian yang relevan dengan olahraga. Teori pertama yaitu teori psikoanalitik. Teori psikoanalitik yang dikembangkan oleh Sigmund Freud. Sigmund Freud berpendapat bahwa kepribadian manusia terdiri dari 3 struktur, yaitu ID, ego, dan superego. Kedua, teori trait. Teori trait atau ciri kepribadian yang sangat dipengaruhi oleh Gordon Allport dan Raymond Cattell juga memiliki relevansi yang besar dalam dunia psikologi olahraga. Yang ketiga, teori humanistik. Teori humanistik yang dikembangkan oleh Carl Rogers dan Abraham Maslow juga memberikan kontribusi penting dalam memahami kepribadian dalam konteks olahraga. Yang keempat, teori kognitif behavioral. Teori kognitif behavioral yang berfokus pada bagaimana pikiran mempengaruhi perilaku juga sangat relevan dalam psikologi olahraga. Kemudian teori interaksionalis. Teori interaksionalis atau teori sifat dan situasi yang dikembangkan oleh Kurt Lewin menyatakan bahwa perilaku adalah hasil dari interaksi antara ciri kepribadian individu dan situasi di mana mereka berada. Dan yang terakhir ialah teori psikodinamis. Teori psikodinamis juga memiliki pengaruh dalam memahami kepribadian dalam olahraga, meskipun lebih jarang digunakan secara langsung dalam psikologi olahraga. Yang selanjutnya yaitu hubungan kepribadian dengan motivasi dan kinerja atlet. Hubungan antara kepribadian
motivasi, dan kinerja atlet telah menjadi topik sentral dalam psikologi olahraga. Karena kepribadian individu dapat mempengaruhi cara mereka merespon tantangan dan tekanan kompetitif. Kepribadian bukan hanya sekedar serangkaian ciri-ciri tetap, tetapi juga memainkan peran kunci dalam membentuk motivasi seseorang untuk mencapai tujuan dalam olahraga. Yang selanjutnya, pengaruh aktivitas berolahraga terhadap perkembangan kepribadian. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi atlet dalam latihan dan kompetisi sangat bervariasi dan saling berinteraksi untuk membentuk pengalaman dan kinerja atlet secara keseluruhan. Salah satu faktor utama adalah tujuan yang ditetapkan oleh atlet itu sendiri. Tujuan yang jelas dan spesifik memberikan arah dan fokus, serta membantu atlet untuk tetap memotivasi. Tujuan ini dapat berupa pencapaian hasil tertentu dalam kompetisi atau perbaikan dalam aspek tertentu dari keterampilan mereka. Baik, sekianlah hasil dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.